Selamat malam. Nama saya Laurencio Lukson dari Universitas Microskill kelas IFA sore dengan NIM 241110805. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan karakter agama dengan tema kerukunan antar umat beragama dalam menghindari tindakan intoleransi. Jadi, menciptakan kerukunan antar umat beragama adalah upaya membangun hubungan harmonis, saling menghormati, hidup berdampingan secara damai antar pemeluk agama yang berbeda. Intinya, menghargai pendapat keyakinan tanpa memaksa pandangan sendiri, tidak mendiskriminasi atau memusuhi orang lain karena agamanya berbeda. Saya memiliki 3 narasumber di sini. Narasumber pertama bernama Son Michael. Narasumber kedua bernama dari Yunis. Untuk narasumber kedua, dia mengalami masalah pada kameranya sehingga tidak membuka video. Untuk narasumber ketiga bernama Riyandi Surya. Baiklah, saatnya menuju ke wawancaranya saja. Selamat malam. Yuk, malam. Terima kasih sudah boleh diwawancarai oleh saya. Saya memiliki 3 pertanyaan tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam menghindari tindakan intoleransi. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membangun persahabatan yang kuat meskipun memiliki kepercayaan yang berbeda? Oke, menurut saya eh, perbedaan keyakinan itu masalah pribadi, di mana tuh pilihan masing-masing individu dan harusnya pun bukan sebuah masalah. Dan karena saya sendiri juga tidak menganut suatu keyakinan secara harfiah atau utuh, makanya bagi saya perbedaan itu bukan masalah, selagi tidak mengganggu relasi sosial ataupun persahabatan. Karena setiap orang berhak menentukan jalan keyakinannya sendiri dan patut untuk dihormati oleh setiap orang. Yang penting itu bukan masalah keyakinannya ya, tapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memperlakukan orang lain dan menjaga nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, hanya itu. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat tentang agama di media sosial? Hmm, iya ini pertanyaan yang cukup sulit. Oke, tapi sebelum itu kita tahu media sosial itu ada ruang di mana kita sebagai manusia sangat bebas atau memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya di situ. Nah, perbedaan pandangan apalagi tentang agama pun bukan suatu masalah sih, dan bukan suatu yang harus kita selalu singgung, karena kita sendiri tidak tahu tentang latar keyakinan seseorang di media sosial itu. Kita nggak tahu dia itu, ya mohon maaf, kita sebutlah dia Islam, Kristen, Buddha atau penganut agama lain, kita tidak tahu. Jadi perbedaan itu ya kembali lagi bagaimana cara kita berkomunikasinya. Dan lebih baik yang kita lihat bukan bukan agamanya, tapi lebih ke bagaimana cara orang tersebut di media sosial itu berbicara atau bersikap terhadap sesama pengguna media sosial. Oke, hanya itu. Oke, baiklah. Ketiga, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik terhadap teman yang berbeda keyakinan? Mm-mm. Berkomunikasi dengan teman yang beda keyakinan. Ya, untuk ini harusnya kita sendiri juga juga punya masalah atau punya pengalaman yang sama di mana ya kita tidak menyikapi dengan sikap yang tidak 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 baik atau tidak pantas. Nah, di mana
Mungkin kita bisa ambil contoh seperti salah satu tokoh ulama yang saya sendiri tak saya tahu dan saya cukup ikuti kehidupannya di media sosial, yaitu Habib Jafar, di mana beliau juga berteman dengan tokoh-tokoh ulama lainnya seperti pendeta Bante dan tokoh ulama lainnya. Dan di situ kita lihat-lihat mereka berbicara ya seperti normal, bukan debat agama, tapi ya mereka berbicara layaknya orang ke orang, bukan bukan berbicara yang selalu kritikal ke agama tertentu. Nah, jadi cara komunikasinya itu ya komunikasi ya seperti biasanya, tidak ada syarat-syarat tertentunya. Asal ya kita tidak menyinggung depan mata kali penganut agama tersebut yang mungkin menurut kita sendiri ada yang kita tidak cocok atau tidak tidak selalu tidak sepakat, dan itu wajar juga, dan memang normal kok kalau kita tidak selalu sepakat dengan penganut agama lain, apalagi dalam ajarannya. Jadi ya ngomong saja seperti biasa, bertemanlah seperti biasanya, kayak hanya itu. Oke, baiklah. Eh, un- Terima kasih banyak sudah boleh diwawancarai malam ini. Oke, terima kasih juga atas kesempatannya saya bisa hadir di sini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah boleh saya wawancarai malam ini. Um, Saya ada tiga pertanyaan tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam menghindari tindakan intoleransi. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membangun persahabatan yang kuat meskipun memiliki kepercayaan yang berbeda? Menurut saya, cara membangun persahabatan kuat itu melalui bisa mel- bisa melalui eh, perbincangan yang tidak terkait dengan agama. Jika sekarang jika ada perbincangan dengan agama, maka jika sepertinya ada orang satu agama kita sedikit menguruskan. Jika mereka mulai dengan perbincangan agama-agama, nanti mereka ada yang mau bilang mereka lebih bagus lah atau apa, itu makanya itu nanti mereka membuat jadi musuh karena mereka memulainya dengan topik agama. Jadi menurut saya mereka harus membuat dari topik yang lebih simple, lebih kasual seperti apa yang mereka suka atau mereka buat apa. Jadi mereka bisa membuatkan hubungan-hubungan yang akan kuat dalam sepanjang masa mereka komunikasi. Habis itu mereka, jika mereka merasa hubungannya dari kuat, mereka bisa dengan topik-topik agama lah. Itu menurut saya cara membuat hubungan erat meskipun berbeda agama. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat tentang agama di media sosial? Eh, Menurut saya cara menyikapi perbedaannya dapat dapat melalui em, belajar belajar tentang agama-agama yang berbeda lah. Seperti kita bisa melihat di sosial media kan ada seragam-seragam yang berada agama Buddha, agama Kristen, agama Islam itu mereka memberikan pelajaran tentang agama mereka. Jadi kita bisa melihat ajaran-ajaran yang mereka sampaikan, kita bisa mengerti perspektif mereka gimana. Jadi kita bisa mengurangi kesalahpahaman tentang agama lain. Jadi kita tidak membuat hal-hal yang membuat menyinggung orang yang menganut agama lain, dan mereka juga tidak menyinggung kita yang menganut agama yang kita punyai. Dan itulah caranya, menurut saya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik terhadap teman yang berbeda keyakinan?
Ini oke oke. Menurut saya jangan membawakan topik yang sensitifnya pada agama mereka. Seperti kan saya agama Kristen Katolik dan jika teman saya agama yang beragama Islam, saya tidak boleh menyampaikan topik-topik sensitif seperti mau ke klub enggak, mau minum alkohol, mau makan Bali enggak. Dan mereka akan merasa tersinggung. Jadi sebaiknya kita jangan membawakan topik-topik sensitif. Kita membawakan membicarakan hal-hal baik agama lain dan bisa membicarakan apa kelemahan dari agama-agama kita masing-masing. Itu menurut saya tidak selalu sensitif, tapi ya lah, jangan membahas hal sensitif lah untuk tentang agama mereka. Itu Oke, pendapat saya. oke baiklah. Terima kasih untuk Abang sudah boleh diwawancarai malam ini. Oke, sama-sama. Selamat malam. Malam, apa ada yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai. Saya memiliki tiga pertanyaan tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam menghindari tindakan intoleransi. Pertanyaan Mana? pertamanya, Oh, bagaimana cara bersikap ketika diundang ke acara keagamaan yang berbeda dengan keyakinan kita? ya, kita ya sebenarnya simpelnya aja kita sanjung aja gitu. Kita senang, kita datang ke kan kita niatnya baik. Kita datang pengen tahu tempat ibadah orang gimana ya. Dia sih kalau niat yang buruk nggak mungkin dong. Pasti kita ke tempat eh, agama lain pasti ada niat baiknya. Kita mau tahu bagaimana cara agama lain itu eh, cara kerjanya gimana gimana gitu. Itu aja sih. Oke, baiklah. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu belajar sejarah kerukunan beragama di Indonesia? Ya pastinya jelas dong. Kalau harus harus belajar kalau nggak tahu gimana orang gimana terbentuknya kerukunan itu di Indonesia, gimana terbentuknya kerukunan agama itu di Indonesia gimana sih? Dan itu harus tahu dari sejarah kita di Indonesia. Pastinya kita nggak mungkin Indonesia ini memiliki 6 agama bukan karena adanya kerukunan itu. Itu aja. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga, apa yang harus kita lakukan jika melihat bullying terhadap seseorang karena agamanya? Ya kita perlu tahu dong. Ya jelas dong kita harus perlu tahu apa maksud mereka untuk membuli karena agamanya. Mereka nggak harusnya disesuaikan dengan pola pikir dari orang itu. Jadi sebenarnya kalau dalam karena agama, karena agama itu eh, dijadikan bahan untuk diskriminasi atau bullying gitu. Seharusnya nggak bisa, harus dicari tahu kenapa pola pikirnya bisa begitu. Itu aja. Baiklah, terima kasih atas informasi yang Abang berikan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dari wawancara yang telah saya lakukan, kesimpulan yang dapat saya simpulkan, kerukunan antara umat beragama adalah kunci mencegah intoleransi dengan cara saling menghormati perbedaan keyakinan, tidak memaksa kehendak, dan hidup berdampingan secara damai. Ini menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran di tengah keberagaman agama yang ada di Indonesia ini. Karena sudah mencapai akhir dari video, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.